Sa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan hasil dari analisa mengenai hasil user interface pada landing page yang saya buat. Jadi di sini untuk user interface pada landing page-nya ini memiliki sebuah animasi seperti ini. Nih. Jadi dia di sini terdapat logo, kemudian di sini ada menu home, di mana menu home ini kalau kita klik dia akan putih, kalau kita menjauh dia akan berwarna kuning. Nah ini kontak, login. Nah tapi kalau kita klik di sini dia akan berwarna merah gitu. Warna merah, kita lihat animasinya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi yang kita bahas adalah landing page yang ada di sini di bagian explore. Di sini ini terdapat animasi sebuah gambar, di mana animasinya ini setiap 3 detik dia akan berubah. Dan juga di sini pada bagian judul dan juga isi dari judulnya ini akan berubah juga. Oke, langsung saja kita mulai. Pada menu bagian ini tuh kita membuat pada CSS menggunakan dokumen lain. Jadi di sini tuh kita buat dokumen baru dengan nama slider 1 CSS. Lalu untuk memanggil dari slider 1 CSS ini, kita tinggal masukkan tag link yang ada di menu head ini. Tag link, kemudian di sini untuk namanya slider.css. Untuk tab-nya kalian bisa menghapus teksnya ini atau dibiarkan saja juga bisa. Oke. Untuk body di sini saya menggunakan jenis CSS, di mana CSS ini itu sudah diatur pada dokumen slider 1. Untuk body di sini padding-nya 0, font family-nya sans serif dengan overflow hidden. Jadi overflow hidden ini tuh digunakan untuk memberikan sebuah letakan di sini tuh agar sesuai dengan ukuran yang ada di sini gitu. Jadi di sini tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil pada marginnya itu, bodinya ya. Margin itu body kalau saya memaksudkannya itu. Kemudian di sini pada logo, kelasnya di sini dengan nama kelas logo, yang kita atur pada bagian logo ini ada positionnya absolute. Nah, position absolute ini merupakan posisi yang berada di atas gitu. Dan font family-nya berjenis sans serif. Untuk warna dari logo ini berwarna tomato, bisa kita lihat di sini warnanya warna tomat. Dan untuk font size-nya kita masukkan larger. Kemudian padding-nya di sini 10. Padding left di sini tuh maksudnya jarak antara garis ini dengan logo di sini, Dr. TI. Kemudian untuk margin right, ya untuk margin left tadi yang dari sebelah sini dan margin right dari sebelah sini. Jadi right ini bisa kita hitung dari sininya ya, 500 itu tadi. Di sini kita menggunakan PX sebagai aturannya. Kemudian kita masuk ke bagian ini ya, tag image. Untuk image sendiri di sini tuh saya gunakan pada masing-masing slide. Jadi ini tuh untuk slide pertama isinya foto 16. Kemudian slide yang kedua ini ada foto 14 dan lainnya. Di sini terdapat 3 foto. Bisa kita lihat di sini perubahannya ada 3 foto. 1, 2, 3. Oh, 4 foto. Maaf, sorry 4 foto. Soalnya di sini ya
foto ada 4. Kemudian untuk image-nya sendiri di sini tuh menggunakan kelas IMG. Kita lihat pada kelas IMG. Nah, ini width-nya itu lebar 120%. Jadi perbedaan PX dengan PX dengan persen. Kalau persen ini kalau kita ngaturnya tuh jauhnya itu panjang gitu. Kalau PX itu kayak mili lah kalau bisa kita sebut. Kalau PX itu mili, kalau persen ini ibaratnya seperti sentimeter atau meter gitu. Kemudian di sini terdapat animasi. Animasi di sini zoom out. Jadi bisa kita lihat di sini untuk animasinya. Kalau animasinya itu dia itu akan ngezoom ke dalam selama 3 detik. 3 detik dia akan ngezoom terus. Seperti itu. Kemudian untuk translate di sini tuh min 50%, min 50%. Di sini tuh untuk mengatur dari transform. Kemudian di sini ada yang namanya keyframe. Jadi keyframe ini tuh untuk mengatur dari animasi yang digunakan ke dalam sebuah CSS selektornya itu. Seperti itu. Di sini terdapat lebarnya 100% ya untuk animasinya sendiri. Oke, kita bahas apa lagi? Selain IMG, kita bahas pada bagian, nah ini, div teks 1. Teks 1 ini tuh akan memberikan, kita lihat di sini teks. Nah, ini teksnya. Jadi, teks ini tuh untuk memberikan sebuah animasi pada sebuah ini. Nah, ini ke atas seperti itu. Ke atas ini. Ini animasi apa ya namanya? Drop up. Bukan drop down sih, ini apa ya, masuk ke up gitu. Oke, ini juga bagus untuk diterapkan. Ini sebenarnya terlalu kacau sih. Seharusnya itu kalau kita lihat ini animasinya itu terlalu banyak animasi. Jadi kalau bisa ininya itu tetap dan ininya tuh bisa dibuat animasi atau kita pilih ininya yang ke atas, ininya yang jadi tidak terlalu membuat animasi. Kalau seperti ini tuh bisa buat kita pusing. Karena ini merupakan sebuah tugas, jadi kita buat animasi sekreatif kita. Oke, di sini ada bagian banner 1. Nah, ini banner 1, ada banner 2, banner 3. Ini mengatur dari fotonya ya di sini. Bisa kita lihat pada bagian, nah ini. Dia akan mengatur fotonya dengan animasi sebanyak 12 detik di sini untuk animasinya. Oke, seperti itu. Lalu di sini ada keyframe. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau keyframe ini merupakan komponen utama dari animasi CSS. Jadi kalau kalian mau membuat animasi, keyframe ini udah ibaratnya seperti JavaScript kalau menurut saya gitu ya. Di dalam keyframe ini kita bisa mengetahui tahapannya itu masing-masing memiliki sebuah gaya yang berbeda-beda. Bisa kita lihat gayanya visible, hidden, nih. Jadi untuk 75% untuk persennya ini sampai 100, 0 sampai 100. Jadi ini yang dimaksud itu tahapannya gitu. Dan ini nama dari animasi. Nama animasinya adalah slide 1 dan ini style dari CSS-nya ini. Jadi di sini tuh kita mengatur dari visibility-nya ya pada animasinya itu. Oke, jadi gitu guys. Oke, kita bahas apa lagi nih. Nah, ini color. Kalau ini tuh
CSS-nya itu akan menampilkan pada bagian ini. Untuk memberikan animasi pada bagian menu navbar. Dia akan berubah putih kalau kita tekan, kalau kita menjauh dia akan berwarna kuning gitu. Jadi color white. Opacity-nya kita buat 1 dan transition-nya itu 0,9 detik ya, itu bisa kita lihat tuh. Kurang dari 2 detik dia udah ganti. Jadi seperti itu, opacity-nya di situ 1 ya. Sebenarnya banyak sih ini yang dibahas karena kita, nah ini sebentar, terakhir. Di sini ada yang namanya text P, teks pada paragraf. Jadi teks P ini nanti digunakan untuk memberikan teks ini yang dimaksud ya, teks P-nya ini. Maaf, ini P. Jadi dia tuh jaraknya di sini tuh tertera margin topnya itu 80 px. 80 ini tuh diatur dari judul sini ke sini itu jaraknya 80, bukan dari sini ke sini. Loh kok bisa begitu? Bisa kita lihat di sini untuk teks P-nya. Dia berada di dalam div pada banner 2, sedangkan di dalam banner 2 ini dia itu sudah diatur kotaknya gitu. Mana ini? Nah, ini positionnya absolute, width-nya itu 100, height-nya itu 100. Oke, jadi seperti itu guys. Oke, sekian dari saya hasil dari analisa yang dapat saya buat. Jika teman-teman masih ingin mengetahui lebih lanjut mengenai CSS yang saya buat ini, kalian bisa nih tanya-tanya di kolom komentar, nanti biar saya jawab. Oke, terima kasih. Dan misalkan kalau saya ada salah kata, bisa nih teman-teman bisa benerin di kolom komentar. Karena di sini kita sama-sama saling belajar. Oke, terima kasih guys.